Apa itu rumpun Austronesia? Rumpun Austronesia merupakan salah satu rumpun bahasa terbesar dan paling luas penyebarannya di dunia, mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di wilayah Kepulauan Asia Tenggara, Oseania, hingga ke bagian timur Afrika seperti Madagaskar. Rumpun ini memiliki lebih dari 1.200 bahasa yang masih digunakan hingga sekarang, dengan total penutur sekitar 386 juta orang. Bahasa Melayu telah ada selama beberapa abad dan merupakan salah satu bahasa kuno di wilayah Asia Tenggara. Bahasa ini muncul dalam catatan sejarah pada abad ke-7 Masehi melalui inskripsi yang ditemukan di prasasti-prasasti di Sumatera dan Semenanjung Malaya, terutama dari Kerajaan Sriwijaya. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan secara luas oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bahasa komunikasi antar kelompok etnis yang beragam di wilayah Nusantara. Bahkan, pada tahun 1928, dalam peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Mereka memilih menyebut bahasa ini sebagai bahasa Indonesia, meskipun pada dasarnya merupakan varian dari bahasa Melayu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa ini terus berkembang. Bahasa Sanskerta dalam kurun waktu yang hampir sama juga memengaruhi bahasa Jawa kuno ketika bahasa ini aktif digunakan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Istilah-istilah Sanskerta yang diserap ke dalam bahasa Melayu kuno diklasifikasikan sebagai konsep politik, keagamaan, sikap moral, perasaan, dan sebagainya. Peminjaman kosakata dari bahasa tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga tetap ditambahkan sampai dengan berbagai penyesuaian. Belakangan ini, kita juga menerima morfem, terikat atau imbuhan dari bahasa Sanskerta. Setelah bahasa Sanskerta mewarnai bahasa Melayu selama masa-masa kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha di Sumatera dan Jawa dari abad ke-4 sampai ke-13, kemudian pada akhir abad ke-13 datanglah pengaruh bahasa Arab yang dibawa oleh kaum pedagang dari Teluk Persia dan India Islam dari Gujarat. Mereka tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan agama Islam dan memasukkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Salah satu bukti sejarah adalah ditemukan prasasti Trengganu yang berasal dari tahun 1303 atau 1386, berbahasa Melayu yang juga berisi bahasa Sanskerta dan bahasa Arab. Winstead 1958 dalam Samuel 2005 115, literatur keagamaan berbahasa Melayu semakin banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Masih banyak contoh pengaruh kosakata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, seperti Jumat, korban, syarat, kalimat, khawatir, hasanah, maklum, pikir, sunat, akad nikah, zakat, kafir, nikmat, jihad, khotbah, hadirin, dan sebagainya. Salah satunya, pengaruh bahasa Belanda sejak tahun 1618, Perhimpunan Perusahaan Belanda di Indonesia yang bernama VOC lebih memilih bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi, perdagangan, dan penyebaran agama Protestan ketika berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pribumi. Dalam perkembangan berikut, terjadi persaingan antara bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Bahasa Belanda lebih diberikan tempat dalam bahasa dinas resmi. Dari 47 naskah bahasa Belanda Melayu tentang Almanak Pemerintahan, Reglemen Bumi Putra, dan Lembaran Negara yang diterbitkan oleh Balai Pustaka antara 1918 dan 1926, para penerjemah, linguis Bumi Putra dan Belanda yang ditugasi oleh pemerintah Belanda untuk menyusun daftar kata Belanda Melayu menghasilkan 3 manuskrip daftar kata.
budaya lokal dapat memengaruhi perbendaharaan kata dalam beberapa hal, seperti seiring berjalannya waktu, peran bahasa lokal terhadap perkembangan bahasa Indonesia cukup signifikan. Penutur bahasa Indonesia yang berlatar belakang bahasa ibu turut mencoraki perkembangan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa lokal yang memiliki tradisi tulis serta memiliki penutur dalam jumlah besar memiliki pengaruh terhadap bahasa Indonesia.